Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amdil Kaswa, NIM 1707386, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review jurnal saya tentang mata kuliah itu dari Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pembimbing Ibu Milana, yang berjudul itu implementasi Tringa Taman Siswa dalam Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Kemajuan Sekolah. Pendidik dituntut profesional dan memiliki rasa empati terhadap siswa. Pendidik harus mengenali karakter peserta didik secara individu, sehingga pendidik merancang pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik, bukan hanya mengejar target kurikulum. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, itu riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan, menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, kepercayaan dan persepsi seseorang terhadap sesuatu. Slide selanjutnya itu adalah hasil penelitian. Yang pertama itu hasil penelitian terdiri dari 4, itu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari perencanaan itu dapat saya jelaskan bahwa kepala sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan sebuah kegiatan akan dilaksanakan untuk mensukseskan implementasi Tringa. Dalam perencanaan kepala sekolah bersama guru dan warga sekolah bersama-sama merumuskan program apa yang akan dilakukan agar mendukung implementasi Tringa dalam SDM. Itu adalah salah satu contoh dari perencanaan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Jadi setelah kita melaksanakan perencanaan, kita selanjutnya untuk pengorganisasian. Kepala sekolah melakukan pengorganisasian dalam mengimplementasi Tringa sekolah. Pengorganisasian dilakukan untuk menentukan mekanisme kerja sehingga implementasi Tringa dapat berjalan dengan baik. Dalam Tringa terintegrasi dengan visi misi, itu diterapkan konsep Tringa dalam setiap pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, untuk bisa meningkatkan dan mewujudkan visi misi dan tujuan sekolah. Setelah pengorganisasian itu sebenarnya itu ada pelaksanaan. Jadi pada pelaksanaan, saat di kelas, guru menyiapkan materi yang akan disampaikan. Dalam kegiatan penerapan Tringa ini, siswa-siswa dianjurkan berdiskusi dan aktif dalam pembelajaran. Adapun pelaksanaan Tringa tidak terlepas dari berbagai tahap yang ditemukan peneliti pada saat pengambilan data. Adalah tahap pembiasaan dilaksanakan karena merupakan tahap paling awal, itu tahap siswa mulai menumbuhkan semangat belajar dengan berbaris rapi serta berdoa. Setelah dari pelaksanaan itu, yang terakhir itu adalah penguasaan. Penguasaan adalah pengelolaan kepemimpinan kepala sekolah, mencakup pengawasan agar pelaksanaan Tringa dapat berjalan dengan lancar. Pengawasan ini terkait dengan tindakan yang dilakukan kepala sekolah serta laporan pelaksanaan kegiatan Tringa di sekolah. Penguasaan terhadap program dilaksanakan oleh kepala sekolah. Terlaksananya sebuah kegiatan dalam hal ini, penerapan Tringa tentunya tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Penyediaan sarana dan prasarana implementasi Tringa di sekolah dasar negeri perawatan telah dilaksanakan untuk menunjang proses implementasi tersebut. Maka sekolah wajib menyediakan sarana dan prasarananya yang diperlukan. Setelah dari hasil penelitian tersebut, itu ada perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Itu selanjutnya itulah strategi yang disiapkan dalam tingkat sekolah. Yang pertama itu adalah lingkungan sekolah, yang kedua adalah pengakuan pencapaian siswa, dan yang ketiga itu membangun lingkungan sekolah yang menyenangkan. Faktor pendukung Tringa itu sekolah diharapkan mampu menyediakan sarana dan prasarananya yang diperlukan, seperti ruang kelas yang cukup bersih dan nyaman, lingkungan sekolah seperti tamannya indah dan sejuk.
Faktor telinga sekolah. Faktor penghambat telinga sekolah itu waktu pelaksanaannya yang kurang untuk setiap jam pelajaran, yaitu 35 menit. Selain itu juga masih ada beberapa siswa yang masih kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran, dikarenakan di sekolah dasar negeri Perawatan juga menerima beberapa anak inklusi. Yang terakhir itu, dalam pelaksanaannya, implementasi telinga ini sudah berjalan dengan baik sejauh pengamatan peneliti. Pelaksanaan telinga didukung oleh ruang lingkupnya yang cukup bersih dan tertata rapi sehingga suasananya nyaman. Ruang kelas juga terlihat rapi dan bersih sehingga menambah motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menerapkan telinga di setiap kelas masing-masing. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin jika terdapat yang lebih dibutuhkan dari informasi ini bisa dilihat dari review jurnal saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.